Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Andrianto Surya Putra di DKJT Podcast. Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar seni dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Mas Sol dari Departemen Film Dewan Kesenian Jawa Timur, dan ada Mas Rio Eka. Rio Eka ini filmmaker Jawa Timur. Ini seorang maestro ini. Jadi kira-kira kita akan berbicara tentang apa pada kesempatan hari ini, yaitu tantangan industri film di era digital. Gampang aja temanya. Seperti yang diketahui ya, di Jawa Timur ini sudah banyak sekali kekayaan seni dan budaya, ada tradisi, ada ritus dan lain sebagainya. Dan salah satunya ini adalah kekayaan film ya. Ini film ini jarang dibahas, makanya ini kesempatan pertama kali di DKJT Podcast ini kita hadirkan Departemen Film dan seorang filmmaker di Jawa Timur ya. Jadi pertanyaannya ini nanti seputar apa kabar film di Jawa Timur ya. Jadi podcast ini nanti akan terdiri dari 3 segmen. Per segmen nanti akan ada 3 pertanyaan. Jadi nanti kita akan break per segmennya. Jadi kita langsung saja di segmen pertama. Saya langsung ke Mas Sol ini. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama ini terkait dengan yang tadi Mas Sol. Ini sebagai kapasitasnya Departemen Film dan Kesenian Jawa Timur ya. Jadi apa kabar film di Jawa Timur? Apa kabar? Monggo Mas Sol. Ya, ini apa kabar ini sebenarnya menarik. Pertanyaan apa kabar itu kadang kalau saya ditanya apa kabar itu seolah-olah wah ini bingung jawabannya ini. Ya, artinya bingung ini dalam artian kayaknya ini ada sesuatu yang ingin diperdalam. Nah, jawaban singkatnya adalah kalau kita ngomongin apa kabar, kalau kita tanya apa kabar film Jawa Timur, jawabannya sedang baik-baik saja. Tetapi kalau kita mau lebih dalam lagi, sepertinya ada hal yang emang perlu kita bahas ya. Indikator atau istilahnya itu variabel ketika kita ngomongin sesuatu yang baik-baik saja, terutama di film Jawa Timur. Ini emang ada beberapa yang sepertinya kita perdalam ya. Pertama adalah jumlah produksi film di Jawa Timur. Nah, kita akan lihat tuh kemarin sempat kita mendata di terakhir ya waktu submission dan kurasi di Jawa Timur itu lumayan juga. Artinya secara kuantiti jumlah produksi film di Jawa Timur, terutama film pendek ya, itu sudah lumayan menggembirakan. Tidak hanya berpusat di pusat-pusat kota, tetapi di daerah Belingi, di daerah Madiun, terus Tulungagung, Trenggalek itu luar biasa. Terus apa yang membuat produksi ini meningkat? Salah satunya adalah komunitasnya. Peran dari komunitas film yang ada di daerah-daerah itu. Mereka seringkali berpacu dengan dengan keinginan mereka, dengan passion mereka, ingin berkarya, ingin diapresiasi kayak gitu. Nah, cuman sayangnya seringkali semangat teman-teman di daerah ini di Jawa Timur terutama itu seringkali tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah. Nah, ini menjadi catatan khusus karena ketika kita ngomongin ekosistem film itu salah satunya adalah peran pemerintah ini. Komunitasnya banyak, jumlah produksinya banyak, tetapi tidak ada peran pemerintah ini juga menjadi agak timpang juga, menjadi kurang baik akhirnya. Untungnya di DKJT kemarin terakhir di event yang terakhir itu kita adakan screening yang dalam kapasitas kita masih mengapresiasi kita adanya dukungan ruang apresiasi, terus diskusi, terus termasuk kita adanya free screening itu kan bentuk dari dukungan moral juga gitu. Nah, terus yang terakhir adalah jumlah penonton. Wah, ini kita ngomongin masalah apresiasi kan datanya pasti kita lihatnya dari data penonton. Kalau ngomongin di komunitas itu kan kadang loyalitasnya terbangun tinggi juga gitu. Nah, kalau ngomongin industrinya, sementara ini memang
Jawa Timur itu masih menjadi basis penonton, menjadi apresiator ya, di industrinya. Surabaya menjadi menjadi kota kedua yang jumlah bioskopnya itu banyak setelah Jakarta. Itu Surabaya. Jumlah layarnya, layar bioskop yang menayangkan film-film industri itu masih terbanyak. Dan itu membuktikan bahwa penonton di Jawa Timur itu banyak. Tetapi sayangnya lagi, emang kita kalau ngomongin penontonnya masih menjadi penonton untuk karya-karya orang lain. Nah, jadi balik lagi kalau pertanyaannya apa kabar, ya bisa dibilang baik-baik saja karena ada sisi yang memang kita membanggakan yang membuat kita masih sehat terus, tapi ya, sehatnya ini juga sehatnya masih perlu lagi nih ditambah vitaminnya kayak gitu Mas Andreas. Terima kasih Mas Tony, jawabannya elaboratif ya dari perwakilan Departemen Film ya. Jawabannya adalah sehat-sehat, ada tapinya. Butuh vitamin ini pemerintah kota, kabupaten, provinsi ya, para filmmaker dan komunitas film ini butuh vitamin ya. Dukungan intinya, dukungan. Oke, terima kasih Mas Sok. Sekarang saya ke Mas Rio Eka. Oh ya, Rio Eka ini jadi filmmaker. Kita kembali lagi di topik tadi Mas, tantangan industri film di era digital. Padahal film itu adalah produk digital kan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana Mas tantangan kita dari komunitas saja? Komunitas terbentuk, apalagi kalau film pendek itu biasanya yang paling susah adalah bagaimana memasukkan sebuah makna atau sebuah pesan dalam sebuah bingkai yang itu tidak panjang, yang dengan durasi yang singkat. Apakah itu masih berkembang hal seperti itu atau sekarang udah mulai tergerus karena sekarang udah muncul TikTok di mana atau Instagram Reels di mana pesan dari sebuah video itu bisa disampaikan hanya dalam waktu 15 menit. Itu kan sebuah challenge ya, sebuah tantangan bagi industri film gitu. Atau bisa jadi kenapa penontonnya itu nggak ada gitu atau penontonnya sedikit karena mereka nggak minat sekarang. Para penonton tuh udah nggak minat nonton film yang panjang-panjang walaupun katanya kita filmmaker dengan durasi yang pendek gitu, bukan film yang panjang. Bagaimana Mas pendapatnya perkembangannya itu di era digital dengan tantangan yang ada yang pesan tuh harus tersampaikan semakin singkat gitu. Monggo Mas Rio. Ya. Jadi bicara tantangan soal tantangan dulu. Sebenarnya tantangan ini teman-teman sejauh pengamatan saya teman-teman merespon dengan cukup positif ya. Artinya pertumbuhan digital ini juga berbanding lurus dengan banyak kemudahan dalam proses produksi. Tapi memang kita perlu banyak adaptasi ya, terutama bicara film sebagai medium bercerita. Ya kita harus cermat-cermat terhadap persaingan di dunia digital karena di situ semua berlomba-lomba ya, mengirimkan pesan, mengirimkan ide kayak gitu ya. Nah, padahal bisa jadi di konten-konten apapun ya ada TikTok ataupun Instagram gitu ya. Sebenarnya banyak pula tayangan-tayangan di situ tuh ya juga menggunakan kaidah-kaidah film dalam produksinya. Seperti kita tahu beberapa 1 tahun yang lalu kayak itu juga ada festival film vertikal gitu. Oke. Jadi formatnya berdiri vertikal. Iya. Ada film kompetisi film durasi 1 menit juga ada. Oke. Nah, jadi itu kan menunjukkan sebenarnya tantangan ini bisa kita respon positif ya. Artinya kita juga sebagai filmmaker itu melihat ini sebagai celah-celah kita bisa mengimplementasikan film di banyak medium gitu sebenarnya. Semakin mudah harusnya. Jadi bukan merasa waduh ini semakin susah ya, tapi itu sebuah tantangan yang sebenarnya bisa diisi oleh sineas. Iya, susahnya relatif ya karena dengan dibukanya akses digital yang selebar ini otomatis kompetisinya jadi sangat padat dan random gitu mungkin ya. Siapapun bisa bikin film, siapapun bisa menayangkan karyanya gitu kan. Maka di situ tadi aku bilang kita harus cermat aja melihat landscape secara global ya, dimana ini kita meletakkan kalau kita memang punya narasi-narasi yang bicara ini ide tentang sosial nih, tentang masyarakat kota nih, ini gimana itu
kita letakkan, kita distribusikan, kita publish dengan benar. Oke. Biar deliver. Dan tersampaikan. Iya, kayak gitu. Iya, itu memang tantangannya adalah buat teman-teman seperti kita adalah tantangan kreatifnya Kreatifnya. tantangan kreatifnya karena itu dengan globalisasi terus dengan akses termasuk juga adanya banyak beragam media distribusi itu justru tantangan kreatifnya ya di kitanya, kita mau apa, bikin apanya itu. Karena kalau dibilang mau bikin film apapun ya jelas kreativitas kita yang Tantangannya. Jadi tidak masalah Mas ya, masih bisa berkembang. cuman memang yang jadi masalah juga adalah preferensi penonton kan akhirnya. Preferensi penonton Iya. akhirnya jadi wah random tadi gue preferensi. Itu tadi kan akhirnya setiap film sekarang yang durasinya agak lama itu di YouTube pun di skip. Di YouTube di skip. Nah, artinya kreativitas kita yang harus Bisa menjawab. menahan mereka untuk tidak skip gitu. Oke, ini menarik ini. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan terakhir di sesi ini ke Mas Sol dulu. Ini, Bener, langsung lagi. ini pertanyaan seputar Jatim Art Forum gitu. Oh, oke. Jatim Art Forum kemarin. Ini tadi udah disinggung sih sebenarnya Jatim Art Forum itu bisa menjadi apa ya, sebuah indikator bahwa film kita lagi baik-baik saja. Bisa ditekankan begitu indikator melalui kacamata jam itu dari apa aja? Mas? Ya, menarik untuk mendiskusikan Jatim Art Forum terutama di film ya. Kemarin itu ada 3 film yang itu dipilih oleh kurator. Kurator itu emang kemarin kita memilih kurator yang benar-benar dia terlibat di Jawa Timur, terus dia juga pernah punya pengalaman juga menjadi kurator di beberapa platform atau di beberapa festival. Nah, kurator ini emang orang yang juga melihat perkembangannya dan dia tahu akses-akses kemana aja yang bisa diajak. Filmmu kirimin dong. Nah, akhirnya kemarin itu dipilih 3 dan dari catatan kurator ini salah satu poinnya adalah bisa untuk tahun ini 3 film ini bisa merepresentasikan film Jawa Timur. Yang pertama itu ada filmnya si Wimar dalam Susu Macan. Terus kedua itu adalah film yang dari Wulingi dari Mas Gugun Arif itu, judulnya itu agak susah nyebutin, Mindio Extendido. Pokoknya filmnya film tentang animasi tapi dibikin dengan gaya Japanese style, bahasa Jawa tapi dilogatkan dalam bahasa Jepang. Kayak gitu, pokoknya menarik gitu. Kreativitasnya di situ. Terus yang terakhir adalah filmnya Anak Malang. Itu punya Mas Nasiru, judulnya Gulang. Judulnya Gulang. Itu berbicara mengenai bagaimana film punya gagasan yang juga bisa menjadi wakil dari keberpihakan terhadap korban yang sedang menyiapkan film tapi digerebek kayak gitu. Jadi statement-statement yang yang ada juga di teman-teman Malang. Nah, ini menjadi menarik karena kita akhirnya punya pola yang enak. Kita ada kurator, terus ada literasi yang bisa dibaca. Kenapa kurator memilih 3 ini, gitu kan? Terus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan kita ngasih biaya produksi, terus hasil produksinya itu ditayangkan di JAV gitu. Nah, artinya ya bisa aja sih itu juga bisa menjadi representasi ya, tapi sempit kan. Kalau yang tahun ini benar-benar terbuka dan kurator itu bekerja dengan intens untuk mana seleksi gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk JAV. Oke, terima kasih. Ini kita akan lanjutkan nanti di perbincangan yang lebih menarik. Jadi kita tutup dulu di segmen pertama ini. Untuk pemirsa budaya tetap bersama DKJ Podcast.